kayak saya tuh bersyukur juga saya lahir di keluarga yang mungkin ya kalau dibilang berkecukupan ya cukup kan, hanya cukup kan gitu. Cuman kan dari situ mungkin saya jadi pribadi yang kreatif, iya kan. Jadi saya syukurin bahwa coba saat itu orang tua saya berada, mungkin saya tidak akan pernah menjadi manusia yang kreatif kan gitu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Kali ini kita bersama dengan ditemani oleh salah satu sahabat, teman lama kita Mbak ya. Iya, lama banget. Lama banget ya? Lama banget ya? Sudah sebelum COVID. Sebelum COVID ya? Sebelumnya. Iya, sebelumnya itu pertama ketemu itu tahun 96. Oh, 2006 kali. 96 kita pertama ketemu. Oh iya, gara-gara musik ya. Iya, gara-gara Om ya. Jadi ceritanya gini. Ini Mbak Dayu ya kita sebutnya. Nama lengkapnya Ida Ayu Oke Sunaryanti. Kita panggil akrab kita sama Mbak Dayu ya. Jadi ini sekitar tahun 96 dulu, pertama kali dulu banget tuh saya ke Bali. Om saya itu pemain musik dulu, pemain keyboard, Yoyot Yusapril namanya ya. Mungkin teman-teman yang suka musik ada yang kenal ya. Dia pemain keyboard di Hotel Sheraton waktu itu Mbak. Iya. Nah, Mbak Dayu ini waktu itu jadi manajer band. Manajer. Nah, ini manajer band ini ya. Jadi ya basicnya manajer. Tapi kabar baiknya adalah pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang tentang kehidupan ya Kok ya. Iya. Tentang kehidupan, tentang spiritualitas yang bukan berdasarkan katanya, ceritanya tidak, tapi benar-benar pengalaman pribadi. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, ini kabar baiknya. Oh ya, sebelum lanjut kita ucapkan dulu salam sejahtera, Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Ya. Semoga segala makhluk, baik yang skala, yang kelihatan, yang nampak, maupun yang niskala, semoga selalu berbahagia. Kita harus bahagia loh Mbak. Oh iya. Kenapa? Karena hakikat kita ini kan berasal dari Sang Maha Bahagia. Ya. Semua kita kan bersumber dari Maha Bahagia. Jadi kalau ada yang nggak bahagia, ya rugi. Iya. Karena kalau bahagia, kalau kita melakukan apa aja itu pasti dengan senang hati, otomatis kita juga terlepas dari stres. Iya betul. Kalau kita nggak bahagia, apapun yang kita kerjakan kita pasti akan mengeluh. Iya. Ya kan? Bu Dayu mungkin ada kata-kata pengantar yang ingin atau perkenalan apa dulu kepada teman-teman sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Apa? Halo. Ini kalau dianggap kebetulan, mungkin kebetulan atau sudah di setup oleh semesta. Iya, bahasa manusia kita bilang ini kebetulan, tapi di hadapan semesta tidak ada yang kebetulan. Ya. Betul udah betul. Sebetulnya sih saya sendiri kan bukan praktisi spiritualis ya atau apalah yang disebut. Ini kan hanya sebatas sharing tentang ya pengalaman hidup yang mungkin bisa kita bagikan kepada teman-teman atau mungkin bagi yang sedang dalam tahap terpuruk atau mungkin yang sedang mau bangkit lagi seperti itu. Ya, Ya mungkin bisa jadi sebuah kayak sharing ya. Iya, sharing ya. Karena kan saya nggak mungkin kayak mengajarkan orang kan nggak mungkin kan gitu. Iya. Berbagi lah. Oke, pada kesempatan yang baik ini kita persempit Mbak. Temanya apa kita bahas? Tentang apa kira-kira yang Mbak Oke lagi tergerak pengen? Saya kadang menyapanya Mbak Dayu, kadang Mbak Oke gitu.
yang pengen tergerak untuk dibagikan? Yang pengen saya bagikan itu adalah tentang penerimaan ya, tentang acceptance. Tentang acceptance ya, tentang penerimaan, acceptance ya, atau ini hubungannya dengan apa namanya? Surrender ya, kalau bahasa Inggris juga penyerahan diri ya, menerima kan? Iya. Berserah diri, pasrah diri ya. Iya, betul. Sip. Oke. Silakan. Karena kan kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau seandainya kita menolak sebuah kejadian atau kalau orang lain menganggapnya itu adalah musibah atau apapun itu bentuknya, di satu sisi kita mungkin sudah kehilangan. Kalau kita tidak bisa menerima, tidak ada penerimaan di sana dulu, kan istilahnya sakit itu kita malah tambah menderita. Iya. Ya, untuk istilahnya mengurangi rasa kecewa atau rasa sakit apapun itu, ketika kita menerima dulu kejadian itu. Iya benar sekali Pak. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah terima, ya udah, masalah kalau misalnya ada untung rugi, ya kita kalkulasi lagi. Kalau misalnya rugi ya mungkin ya kenapa kan gitu. Istilahnya kan itu pasti ada bagian-bagian dari kesalahan kita ya. Kita tugasnya hanya berusaha untuk memperbaiki kan. Karena kita nggak bisa kan untuk menolak kejadian yang ada, terutama itu yang kejadian itu terjadi di luar kuasa kita. Iya. Jadi narasi sederhananya gini teman-teman. Jadi sebenar-benarnya ya gini, aslinya atau sebenarnya tidak ada sesuatu kejadian apapun yang terjadi di luar diri kita yang bisa membuat kita menderita. Tidak ada. Tetapi yang membuat kita sedih atau nanti kesedihan itu berkembang, mecah, beranak pinak sampai jadi penderitaan, itu adalah karena kita tidak acceptance tadi, tidak menerima kejadian, sehingga jadinya kecewa atau bahkan sedih atau menjadi penderitaan. Kalau kita menerima apapun yang terjadi, maka tidak akan pernah sampai menjadi penderitaan. Betul gitu, betul banget. Dan mungkin satu hal lagi adalah kayak yang membuat kita menderita itu salah satunya juga kan adalah expectation. Iya, ekspektasi, realitas tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya, itu betul. Sip. Iya. Jadi ya apa namanya? Kadang susah ya kalau misalnya banyak mungkin kita tidak menyadari ketika kita kehilangan atau kita mengalami satu keadaan yang mungkin buat kita adalah sesuatu yang kurang menguntungkan, kita berlarut-larut di situ dan kita tidak menerima dan kita terfokus di situ dan akhirnya kita tidak bisa memperbaiki situasi. Energinya terkuras ke situ terus ya. Misalnya kayak kita kehilangan duit gitu, ya udah hilang. Kalau kita menyesal, kita nggak menerima, emang duitnya balik kan gitu misalnya. Kita harus ya sudah ya harus dirilis dulu, itu harus diterima dulu. Gitu. Kemudian gini Pak, bagaimana trik atau cara supaya bisa menerima? Misalkan itu ya, contoh kehilangan uang atau kehilangan sesuatu barang atau kehilangan suami, kehilangan istri, ya kehilangan anak atau orang tua. Yang sebenarnya itu kan nggak ada barang sesuatu di muka bumi ini kan nggak ada yang hilang ya. Ada cuma pindah tempat atau berubah wujud. Karena pada hakikatnya segala sesuatu ini kan energi. Energi tidak dapat tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Bisanya dia hanya berubah wujud atau pindah-pindah tempat. Itu pemahaman pertama. Tapi triknya bagaimana supaya kita bisa gampang Pak, langsung menerima apa yang terjadi itu yang bentuknya hilang gitu, misalkan uang hilang tiba-tiba langsung ya wis nerima lah. Itu gimana? Karena tidak punya pilihan sebetulnya kan. Karena tidak punya pilihan. Maksudnya kalau kita tidak terima emang kondisinya berubah kan enggak gitu. Jadi kesadarannya di situ ya. Jadi ya udah harus diterima. Atau bisa dibilang gini, Mbak Dayu, mengubah makna. Ya, jadi kejadiannya kan kehilangan ini bentuk fisiknya, kita kehilangan sesuatu barang atau orang atau sesuatu yang kita sayangi ini. Tapi ketika
kita mengubah makna. Kehilangan ini bukan menjadi kehilangan, tapi kehilangan menjadi sebuah pelajaran yang berharga atau sebuah bahasa Tuhan atau bahasa semesta untuk meningkatkan kita menjadi lebih baik ya. Atau kita memberi makna-makna yang istilahnya positif gitu ya. Betul. Itu kan setelahnya. Iya, setelahnya. Pertama, dan kita harus pertamanya tuh gimana? Ya, pertama kita kan harus menyadari bahwa itu udah kejadian. Iya. Udah kejadian, terus kalau nggak diterima kan gitu. Anggaplah misalnya kayak kita sakit. Iya. Ya. Kan banyak mungkin orang ketika dia sakit dia menolak. Iya, akhirnya jadi penderitaan. Iya, jadi penderitaan dan dia akhirnya susah untuk mendapatkan kayak bantuan atau bantuan pengobatan karena dia terfokusnya kepada dia fokus sama rasa sakit dia. Iya. Nah sama juga ketika kita kehilangan kita terfokus terfokus terhadap apa yang hilang. Misalnya kita hilang duit, terus kita berminggu-minggu menyesali akhirnya kan kita kehilangan waktu kan. Iya. Dan kita akhirnya tidak bisa memaknai. Bagaimana kalau orang yang menolak kejadian itu, kan dia tidak akan bisa memaknai kejadian itu kan. Ketika kita bisa menerima, setelah menerima kita pasti bisa memberi makna positif. Iya, memberi makna. Iya. Setelah itu, jadi stepnya ya menerima aja gitu. Sama juga kayak kita naik pesawat. Kita sebagai manusia kita pasti khawatir terbang kan. Iya. Kita punya anak di rumah. Terus, nah ketika kita misalnya di dalam pesawat itu kita ketakutan, ya kan pesawatnya akan jatuh atau apa dan segala macam. Nah, apakah membuat pesawatnya tidak apa-apa atau apa-apa? Iya, berhenti atau balik gitu, nggak mungkin ya dia. Iya kan, itu kan udah di luar kuasa kita. Akhirnya kan, ya kita berusaha untuk menenangkan diri. Ya udah, kita harus berusaha disuruh pasrah kepada ya pilotnya atau kepada teknisi atau siapa yang terlibat di situ kan. Izin dengan segala hormat nih ya Mbak Dayu dan juga sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Tadi Mbak Dayu barusan menjelaskan tentang kita berserah. Itu yang dibuat sahabat-sahabat yang pernah membaca kitab suci Al-Quran ya, itu dijelaskan juga. In adina indolohil Islam ya, yang sering sekali sama orang kadang diterjemahkan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain Islam. Ini yang diprotes sama Sujiwo Tejo. Jadi Sujiwo Tejo, ini penerjemahannya nggak fair ini. Gitu. Harusnya kan bahasa Arab, in adina diterjemahkan bahasa Indonesia, indolohil diterjemahkan. Islamnya juga harusnya diterjemahkan. Nah, harusnya terjemahan yang pas. Tidak ada sikap hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Nah, itu tadi. Jadi apapun kejadian, berserah diri. Iya. Terus, lanjut. Karena yang kalau kita bicara berserah itu, mungkin ini sharing aja dalam artian orang bicara berserah, tapi dia masih khawatir, masih takutan, kan, masih berpikir bahwa artinya itu kan bukan berserah total. Belum menerima, belum menerima. Masih ingin merancang sesuatu harusnya seperti semaunya egonya dia. Akhirnya nggak nerima. Akhirnya semesta tuh nggak bekerja. Nah, iya. Karena saya pernah mengalami bahwa ketika betul-betul ini kejadian nyata ya, istilahnya saya ada di suatu tempat, uang saya waktu itu bisa Rp4.000 waktu itu. Dan itu zaman usaha saya dan jatuh lah. Rp4.000 berarti 2 lembar. 2 lembar. Iya. Terus kemudian sebelumnya ada aja gitu penghasilan kan, entah dari mana gitu. Iya. Terus saya cuma berpikir begini, ya Tuhan, ya pokoknya aku berserah lah, aku nggak tahu mau ngapain gitu. Iya. Udah, jadi dalam kurun berapa saat tiba-tiba saya itu melihat Facebook. Iya. Waktu itu ada kawan yang posting foto madu. Iya. Dia jual madu gitu. Jual madu. Saya berpikir dulu, di sini kan madunya banyak gitu. Terus akhirnya saya bikin logo dan saat itu kita jualan itu cuman pakai image madu, bahkan kita lihat madunya aja belum gitu. Iya.
tahu nggak dalam kurun waktu 3 hari kita jualan 165 botol. Jadi dari nol, dari 4.000 kita dapat 19 juta saat 19 juta dalam waktu 3 hari. Itu kan iya, luar biasa sekali. itu logikanya dari mana? Iya, ini sudah di luar logika, Di luar luar rancangan manusia. Ya. Iya. Itu sebelumnya karena Mbak Dayu betul-betul sudah berserah diri. Iya, sudah mentok istilahnya, sudah ya. Udahlah, saya nggak tahu nih mau ngapain gitu, Iya. 4.000 aja duit saya gitu. Jadi ya akhirnya ya memang sebenarnya gini juga kali ya. Kayak kita tuh pandai-pandai membaca apa sinyal semesta ya. Iya, Pesan sinyal semesta. Kadang-kadang kan kita lihat hal itu, kalau mungkin buat orang lain melihat foto madu itu kan dia mungkin hanya melihat bahwa orang jualan madu gitu Iya. kan. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat bahwa foto itu apa namanya mengandung pesan bahwa dari situ kita bisa melakukan sesuatu. Iya. Kita bisa bangkit. Iya, ini bagus ya teman-teman ya. Jadi bisa buat mungkin apa yang dialami Mbak Dayu secara pribadi dari pengalaman pribadinya ini, mendapat sinyal atau bahasa firman dari semesta, lihat foto madu ya, kemudian dengan kesadaran bilang, loh ini mungkin ini Ya. alat semesta untuk saya mendapat penghasilan, dan kemudian ditindaklanjuti. Ya. Dan beneran dari uang 4.000, nah 2.000 rupiah 2 lembar 4.000 dalam waktu 3 hari Iya, bisa jadi 19 juta. Ya. Karena waktu itu 125.000 ya. 125.000. Itu seperti itu ya. Ini yang Ini madunya ini ya? Iya. Oh teman-teman, Oh ya kebetulan. bukan promosi ya? Bukan Saya tidak jadi, aku tidak jadi anu ya, apa istilahnya? reseller. Ini ya, Pusako Hani. Pusako Hani. Ya, tapi mungkin nanti aku juga bisa jualkan ini. Teman-teman pemerhati channel Warta Kabar Baik yang perlu madu, ya. Ini bukan settingan ya. Bukan settingan ya? Kebetulan ini memang ada yang pesan jadi Pusako ya. Madu ini namanya Pusako ya. Jadi sekitar segini dulu dijual, waktu itu masih 100. botolnya botol biasa. Iya. Yang 115.000. 125.000. 125.000 Kemasan lebih kecil. dalam 3 hari bisa dijual Iya. sampai uangnya 19 juta. Wow, ya. Ini Itu kejadian yang kita pun sebenarnya tidak menyangka ya, Iya, maksudnya tidak dalam menyangka, arti. iya. Tapi ya mungkin yang Itulah. saya alami begitu. ya, the power of Surrender. surrender ya, the power of aslima, the power of berserah diri. Itu memang luar biasa karena kejadian-kejadian seperti ini saya alami bukan sekali 2 kali, juga sering kali ya, nanti kawan-kawan kita bahas. Tapi pada kesempatannya kita mendengarkan apa yang Iya. disampaikan Mbak Dayu. Ya. Oke, lanjut Mbak, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Mungkin satu hal lagi Gini, sorry. Karena gini teman, mumpung maaf ya Mbak, mumpung Iya. ingat ya. Karena gini teman-teman, sering saya sampaikan di video-video terdahulu ya, bahwa Tuhan yang asli itu kan maha hadir. God is omnipresent. That's mean God always present right now at the moment, at the present ya. Jadi bukan nanti ketemu Tuhan kapan? Nanti sesudah mati. Tuhan yang asli itu maha hadir. Tidak perlu dicari, tidak perlu dihadirkan. Kalau dihadirkan itu kayak Jai Langkung ya. Tuhan itu bukan Jai Langkung. Iya. Bung Jai Langkung di sini ada pesta, datang dan Tuhan tuh maha hadir, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Nah perkaranya adalah banyak di antara saudara-saudara kita, termasuk saya dulu. Nah dulu juga gitu loh, Mbak. Menghayal Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, menghayal surga itu Bapaknya. Sampai satu saat saya menyadari betul-betul Allah Bapa itu hadir, selalu ada. Yang menjadi perkara adalah banyak orang yang tidak menyadari. Nah kembali ke nah kalau Allahnya saja maha hadir, rezeki, sukacita, damai, berkat, cinta itu kan bagian dari Allah. Jadi cinta, rezeki, segala sesuatu itu juga selalu ada, tidak pernah tidak ada. Cuman ego kita ketika melekat dengan begini, saya harus dapat rezeki kalau bentuknya uang, bentuknya istri, is one, is two, is four.
jadinya ketutup. Iya. Rezeki yang setiap hari wah berlimpah ruah dalam segala bentuk, nggak terasa, akhirnya nggak disadari. Iya. Nah, tapi ketika kita menyadari bahwa Allah itu kalau dalam bahasanya Alkitab dikatakan kita hidup di dalam Allah. Ya, Kisah 17 ayat 28. Kita bergerak di dalam Allah, kita ada di dalam Allah. Jadi kita di mana-mana ini bersama Allah Bapa. Kalau dalam kitab Hindu juga dikatakan dia tuh nirwikara, tapi wiyapi wiyapake. Nirwikara, maha meliputi segala sesuatu. Di Al-Quran juga sudah diberitahu sebenarnya. Surat An-Nisa ayat 126 dan surat Fusilat ayat 54. Allah maha meliputi segala. Jadi selalu ada, nggak pernah nggak ada. Nah, masalahnya kita kadang ego kita yang sudah nggak sadar ini kemudian menghayal yang aneh-aneh, akhirnya Allah yang maha hadir, maha ada, selalu berfirman setiap waktu ini nggak sadar. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut Mbak, ini keren sekali teman-teman ya. Terus satu lagi itu adalah bersyukur ya. Bersyukur ya. Karena mungkin saya kalau orang Bali atau orang dulu bilang tuh mungkin roh tua kali yang reinkarnasi. Iya. Jadi kayak saya kecil itu selalu mampu melihat dalam artian kayak di sekitar itu orang itu kayak posisinya naik turun gitu. Jadi buat saya itu melihat orang di bawah kadang di atas itu udah hal yang biasa buat saya. Iya. Jadi ketika itu pun misalnya istilahnya kayak saya tuh bersyukur juga saya lahir di keluarga yang mungkin ya kalau dibilang berkecukupan ya cukup kan, hanya cukup kan gitu. Cuman kan dari situ mungkin saya jadi pribadi yang kreatif, ya kan. Jadi saya syukurin bahwa coba saat itu orang tua saya berada, mungkin saya tidak akan pernah menjadi manusia yang kreatif kan gitu. Jadi saya kecil saya nggak bisa beli boneka, ya saya bikin ya. Sendiri. Saya bikin boneka jadi saya ambil perca kain itu saya bikin lah pokoknya boneka dari perca kain dari ibu saya kan ibu saya tukang jahit. Ya itu memang berlanjut lagi promosi tas. Oh iya. Ya itu memang istilahnya itu dari situ saya kecil pun saya melihat misalnya kayak teman-teman saya kehilangan dasi kupu-kupunya. Jadi saya bikin, saya jual. Temannya. Jadi kejadian kayak sampai sesederhana itu ya. Teman kehilangan dasi kupu-kupu. Saya ambil perca, saya buat. Bikin, saya jual. Ya zaman itu harganya 25.000. Jadi sebenarnya buat saya jadi orang itu jangan mengeluh. Iya. Karena mengeluh itu kayak menjauhkan rezeki ya. Iya. Mengeluh itu menurunkan vibrasi kita. Iya. Menurunkan vibrasi kita menjadi level pasti di bawah level 200. Iya. Kalau level kesadaran kita sudah di bawah 200 kan munculnya rasa takut, rasa cemas, amarah, merasa bersalah. Ya itulah, itu membuat semuanya jadi turun ke sesuai dengan levelnya itu. Betul. Jadi dan kalau menurut saya kan mungkin bukan salah atau benar atau bagaimana ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita secara tidak sadar bersyukur itu kita suka masih dengan membandingkan. Misalnya gini, kita melihat orang misalnya nggak makan atau dia miskin atau bagaimana, kan kita secara tidak sadar berucap, oh syukur ya kita masih bisa makan. Iya. Kalau menurut saya kan jadi membandingkan. Kalau maksudnya bersyukur aja gitu. Betul itu. Tanpa harus melihat orang lain susah dulu terus kita baru mampu bersyukur gitu. Harusnya bersyukur. Jadi kita kalau itu bersyukur di atas penderitaan orang lain ya. Itu syukur yang kurang tepat teman-teman ya. Iya. Itu menurut saya ya. Iya benar. Maksudnya saya rasakan enggak kayak gitu. Maksudnya kalau bersyukur aja. Bersyukur aja. Apapun bisa jadi rasa syukur. Iya. Karena syukur sebenarnya itu yang kita rasakan di sini. Iya. Tanpa perlu kita menghakimi atau menilai segala sesuatu di luar diri kita. Iya. Sip. Dan
satu lagi kayak kita bicara ikhlas. Ikhlas. Kita bicara ikhlas tapi kita masih berhitung kan kadang-kadang. Kan ketika kita membantu orang misalnya, kan kita semoga dilipat gandakan pahala. Kan berhitung lagi kan sebetulnya ya kalau kita membantu ya udah gitu. Iya. Ikhlas yang benar tuh ya nggak ada hitung sama sekali, dan ini nggak bisa diteorikan teman-teman. Ini kalau orang Jawa bilangnya ilmu itu harus kasunyatan ya. Iya. Ilmu kui kelakone kanthi laku ya. Jadi menjadi nyata, ilmu itu menjadi benar ketika kita melakukan. Nggak bisa diteorikan. Jadi teman-teman yang mau belajar ikhlas ya harus melakukan benar-benar. Iya. Kemudian kita, siapapun sahabat-sahabat yang mau ingin berserah diri sesuai tema kita ya, ingin surrender, ingin menerima, ya biasa apapun yang terjadi di sekitar kita, terima dulu. Ini sebagai berkah. Jadi kalau diteorikan gini teman-teman ya, jadi Tuhan itu kan maha hadir, maha ada. Nah sekarang Tuhan sedang dengan segala kehadiran inilah wujud Tuhan. Ya. Maka kalau di surat Al-Baqarah ayat 115 itu dikatakan, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, itu semua Tuhan ini. Ya. Nah ketika kita melihat, akhirnya kita menerima Tuhan semua yang dengan segala kehadirannya, segala manifestasinya ini, maka otomatis nanti Tuhan dengan keberadaan ini akan memberikan kita kesadaran-kesadaran baru, kira-kira gitu. Itu pengalaman saya ya. Jadi teman-teman jangan karena yang ngomong saya pasti betul, jangan. Teman-teman harus kasunyatan, harus alami sendiri. Nah kalau sudah mengalami, wah keren sekali. Hidup ini selalu penuh dengan berkah, rezeki. Dalam bentuk apapun. Iya, dalam bentuk apapun. Mau bentuknya mungkin kayak ban pecah ya, Mbak Dayu ya. Saya itu dulu kalau ban pecah zaman saya kecil naik sepeda itu apes. Tapi ketika kesadaran sudah berubah teman, hati pikiran sudah diperbarui, itu ban pecah tuh malah menjadi bersyukur. Berarti saya istirahat, mampir di warung depannya atau rasanya bisa gini. Terima kasih Tuhan kalau dibahasakan agama itu. Aku diberi kesempatan untuk menyalurkan rezeki buat tukang tempel ban ini. Terima kasih aku bisa istirahat. Selalu jadi berkah. Kira-kira. Ada lagi Bu Dayu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara ban pecah itu kan sebetulnya ada kejadian nyata karena teman saya waktu itu memang ada janji di depan pedis waktu kena bom itu. Oh, di pedis bannya pecah. Jadi waktu pedis. Iya. Bom itu ya. Itu jadi ban mobilnya pecah. Gara-gara dia mobilnya ban pecah, nggak jadi ke pedis. Iya. Keren. Jadi kita jangan terlalu suuzon kalau kalau mengalami sesuatu ya. Iya. Atau bisa dibilang gini mungkin, kesouzonan kita atau pikiran kita yang negatif itu karena kita belum memahami desain atau rencana semesta yang sebenarnya. Iya betul juga. Sip. Keren. Oke, ada lagi Mbak? Atau untuk momen ini cukup segini dulu? Cukup dulu. Ya, teman-teman kita akan jumpa lagi ya. Mudah-mudahan di waktu ke waktu kemudian kita akan seringkali bincang-bincang dengan Mbok Dayu ini. Karena pengalaman dan mutiara-mutiara kehidupan yang bisa dibagikan ke kita, saya pikir ada banyak gitu. Iya. Ya. Sudah bukan hanya makan asam garam aja karena ini. Ini sudah wah banyak. Nanti kapan-kapan terungkap semua. Iya. Oke, Mbok Dayu, sekian dulu. Terima kasih kunjungannya. Ya, terima kasih juga. Oke teman-teman, dimanapun berada, Om Santi Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbakti. Oh ya, seperti biasa, jika sahabat-sahabat merasa video ini baik, silakan bagikan kepada teman, sanak, famili, andai, tolan, kerabat, dan semuanya. Oke, semangat.